Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'duh. Sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, pada video kali ini kita masih berada dalam kajian Madrasah Amil, yaitu sebuah kajian yang mengupas tuntas permasalahan atau kasus-kasus terkait dengan fikih zakat, utamanya adalah fikih zakat fitrah. Sebagaimana telah kami janjikan pada video sebelumnya, bahwa video kali ini kita akan menjawab pertanyaan request yang diajukan oleh salah satu muhibbin channel Memori Santri. Pertanyaannya adalah bagaimanakah pembayaran zakat dengan menggunakan uang yang kadarnya disetarakan dengan harga ukuran zakat fitrah menggunakan beras seberat 2,5 kg sampai 2,7 kg ons, kemudian dirupakan uang. Ini pembayaran zakat fitrah model semacam ini bagaimana? Sudah sesuai dengan aturan fikih yang ada ataukah belum? Untuk itu kita akan membahasnya secara tuntas dalam video kali ini. Telah kami siapkan beberapa referensi. Pertama yaitu dari kitab Majmu' Syarah Muhadzab, tepatnya juz 6 Sohifah 144. Di sana dikatakan begini: as-sadisatu la yajuzu daf'ul qimah fi syai'in minaz zakawat, bahwa dalam mazhab Syafi'i tidak boleh membayar zakat itu menggunakan standar harga kemudian diuangkan. Ini tidak boleh. Artinya tidak boleh, hukumnya tidak sah, illa fi mawadi'a makhsusatin sabaqa bayanuha, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang telah lewat penjelasannya fi akhiri babi zakatil ghanam, dalam bab yang menerangkan zakat kambing. Itu dalam kasus-kasus di situ saja ya yang boleh membayar zakat dalam bentuk uang. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau kita lihat dari sini, untuk mazhab Syafi'i pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan uang itu hukumnya tidak sah. Ini didukung dengan keterangan dari kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, tepatnya juz 23 Sohifah 345. Saya bacakan, mohon diperhatikan. Ada ulkimah terkait dengan pembayaran dalam bentuk standar harga atau uang. Zahabal Malikiyah wa Syafi'iyatu wal Hanabilatu ila annahu la yajuzu daf'ul qimah. Kalangan madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali, mereka memilih atau berpendapat bahwa tidak boleh menyerahkan zakat dalam bentuk qimah atau standar harga. Kenapa? Li'annahu lam yarid nasun bidzalik, karena tidak ada nas yang memperbolehkan hal tersebut. Wali annal qimah fi huquqin nas la tajuzu illa antarodin minhum. Alasan yang kedua, standar harga itu terkait dengan hak-hak manusia, ya, ini tidak boleh ditentukan kecuali atas kerelaan pihak-pihak terkait. Sementara dalam masalah ini kan tidak ada kerelaan itu, sehingga tidak boleh menurut tiga madhab ini. Kemudian walaisa li shadaqatil fitri malikun muayyanun hatta yajuza ridahu au ibra'uhu. Sedangkan dalam sedekah fitrah, ya, ini kan tidak ada pemilik secara khususnya. Ini milik siapa, ini kan per orangnya kan tidak jelas, sehingga tidak bisa kemudian berdasarkan kerelaan pihak-pihak terkait, itu tidak bisa di dalam hal ini. Ini menurut tiga madhab, ya, madhab Maliki, Syafi'i, dan madhab Hambali.
Kemudian wa dhahabal hanafiyatu ila annahu yajuzu daf'ul qimah fi shadaqatil fitri. Sedangkan dalam madhab Hanafi menyerahkan zakat fitrah dalam bentuk qimah standar harga dengan uang itu hukumnya boleh. Bal huwa aula, bahkan ini lebih utama ya. Kenapa? Liyatayassara lil faqir ayyastariya ayyasyai'in yuriduhu fi yaumil aid. Ini dalam rangka mempermudah ya, mempermudah para mustahik fuqara masakin itu, kalau bentuknya uang mereka bisa membeli apapun yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Li'annahu qad la yakunu muhtajan ilal hubub bal huwa muhtajun ila malabis. Karena bisa jadi mereka itu tidak butuh bahan makanan, yang mereka butuhkan adalah pakaian, au lahmin atau daging, au ghairi dzalik atau kebutuhan lain. Fa'i'ta'uhu al-hubub yatarruhu ila ayyatufa bisyawari liyajida man yastari minhu al-hubub. Nah, kalau yang diberikan itu adalah bahan makanan pokok, sementara kebutuhan mereka itu bukan bahan makanan, ini mereka butuh untuk menjual bahan tersebut, mencari orang yang mau membelinya. Waqad yabi'uha bi thamanin bakhsin aqalla min qimatiha al-haqiqiyah. Dan bisa jadi ya, meskipun itu dijual laku tapi ternyata harganya tidak sesuai dengan harga yang semestinya. Hadza kulluhu fi halatil yusri wa wujudil hubub bi kathratin fil aswaq. Ini ya artinya lebih baik pakai uang, pakai standar harga. Ini jika memang bahan makan tidak sedang sepi ya, tidak sedang jarang ditemui. Amma fi halati siddah wa qillatil hubub fil aswaq, adapun dalam keadaan berkurangnya bahan makanan di pasar-pasar, fadaf'ul ain aula minal qimah, maka lebih baik ya memberikan atau pembayaran zakat fitrah ini dalam bentuk bahan makanan, jangan standar qimah atau pakai uang. Ini alasannya apa? Mura'atan limaslahatil fakir. Ini dalam rangka menjaga kemaslahatan fakir. Nah, dari dua ibarat ini kesimpulan sederhananya berarti untuk pembayaran zakat menggunakan uang ini legalitas madhabnya hanya bisa dilakukan melalui jalur madhab Imam Hanafi. Kalau kita mau ikhtiyat, mau berhati-hati, maka ketika pembayaran zakat ini mengikuti madhab Hanafi, maka ukurannya juga mengikuti ukuran mereka. Kalau tidak mengikuti ukuran mereka, ini kan tidak konsekuen. Sementara kode etik di dalam bermadhab itu harus satu qodiyah. Artinya jika pembayarannya mengikuti madhab Hanafi, maka ukurannya itu juga harus mengikuti madhab Hanafi. Di dalam hal ini Nahdlatul Ulama ya, lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur itu sebetulnya telah mengedarkan keputusan terkait dengan pembayaran zakat menggunakan uang. Ini saya bacakan dan bisa dilihat di layar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini edaran, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, lembaga Bahsul Masail. Ini dibuat pada tanggal 13 Ramadan 1440 Hijriah atau 18 Mei 2019 ya, tahun kemarin. LBM NU wilayah Jawa Timur telah mengedarkan keputusan ya, saya bacakan. Sehubungan dengan permohonan pembahasan kadar zakat fitrah kepada pengurus wilayah lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama PW LBM NU Jawa Timur, maka dengan ini disampaikan: 1. Zakat fitrah
ditunaikan dengan menggunakan 1 sok beras yang berkualitas atau setara dengan 2,75 kg, berarti 2 kilo 7 on setengah. Ini kalau pakai beras. Ini sebagaimana pada video sebelumnya, ini masih terenten atau eksis dengan madhab Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, bila zakat fitrah ditunaikan dengan mengeluarkan uang, maka dapat dilakukan dengan solusi sebagai berikut. Solusinya ini ada 2. Yang A, dilakukan secara tidak langsung dengan tetap mengikuti madhab Syafi'i. Artinya pembayaran uang itu tidak dilakukan secara langsung, sehingga prakteknya tetap mengikuti madhab Syafi'i. Caranya bagaimana? Yaitu amil zakat, dalam hal ini adalah lazisnu dan pengelola zakat lainnya menyediakan paket beras yang berkualitas, per paket berisi 2,75 kg, 2 kilo 7 on setengah per paketnya, dan dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain, artinya melibatkan pihak ketiga, untuk kemudian dibeli oleh muzaki dan dikeluarkan sebagai zakat fitrahnya disertai niat dan bimbingan dari amil atau panitia zakat terkait. Itu seperti itu. Sehingga dengan cara seperti ini tidak keluar dari madhab Imam Syafi'i. Yang ditunaikan ini beras, hanya saja panitia menyediakan beras untuk dibeli oleh muzaki. Ini untuk solusi pertama. Kalau solusi kedua, solusi B, dilakukan secara langsung. Maksudnya memang pembayarannya bentuk uang dengan mengikuti atau taklid terhadap madhab Hanafi, yaitu dengan mengeluarkan uang senilai harga 3,8 kg kurma yang berkualitas. Maksudnya kurma berkualitas itu ya standar lah, bukan kurma bosok, okay. Di daerah masing-masing disertai niat dan bimbingan dari amil. Jadi 3,8 kilo berarti 3 kilo 8 on. Ya, sekarang itu kurma standar berapa harganya, ya tinggal kalau 3 kilo 8 on itu butuh berapa harganya, ini bisa ya. Atau sebetulnya dalam hal ini standarnya itu bukan hanya kurma, bukan satu-satunya ya, ada anggur, kemudian ada gandum ya. Ada juga surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Ini sangat menarik, ini saya bacakan ya, bisa disimak, bisa dibaca, dilihat sendiri di layar. Saya bacakan dengan mana ini, pada masa di kantor Kementerian Agama Banda tanggal 1 Mei berpedoman pada Fatwa Majelis Sholaton nomor 13. Nah, dengan berpedoman pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 13 tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang zakat fitrah dan ketentuan-ketentuannya, maka ditetapkan sebagai berikut. 1. Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk beras dengan kadarnya adalah 1 sok atau 10 kaleng susu isi 397 gram atau 3,1 liter atau 1,5 bambu ditambah 2 genggam atau 2,8 kg. Ini 2,8. Kalau tadi itu 2,75, selisihnya sedikit untuk setiap jiwa. Ini jika menggunakan beras. Kemudian bagi yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk harga atau uang berpedoman pada madhab Hanafi, maka kadar 1 sok adalah 3,8 sama ini kilogram sesuai dengan harga 1 kurma. Jadi kalau mau yang paling mahal ya kurma. Kurma itu ada 3 opsi. Untuk kurma ajwa ini per jiwanya nanti zakat fitrahnya itu bisa 1.180.000. Kemudian kualitas di bawahnya kurma sukari 380.000 per jiwanya. Kemudian kurma kholas
yang paling rendah ini 190.000 per jiwanya, karena 3 kilo 8 on. Kemudian untuk standar di bawahnya itu anggur kering atau kismis. Kismis jumbo harganya itu kadar zakatnya jika diuangkan 570.000 untuk setiap jiwa. Kemudian kualitas di bawahnya adalah kismis kecil, yaitu 380.000. Kemudian yang paling bawah ini menggunakan standar harga gandum. Untuk kualitas 1 gandum seberat 3,8 kilo atau 3 kilo 8 on itu jika diuangkan adalah 47.000. Ini sebagai perbandingan ya, karena mungkin di daerah panjenengan berbeda-beda, ini ya disesuaikan sendiri. Untuk gandum kualitas 1 ini seharga atau kadar uangnya yang dibayarkan per jiwanya sebesar 47.000, sedangkan kualitas 2 38.000. Ini sebagai perbandingan. Nah, seperti inilah sahabat dan pemirsa rahimakumullah, jika kita ingin melakukan pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang, ini sudah melalui jalur ikhtiyat. Lah kemudian kalau pembayarannya tidak seperti ini bagaimana ya? Kalau bisa diperbaiki ya, diperbaiki, artinya gunakan cara-cara yang seperti ini. Kalau tidak bisa karena memang karena memang kualitas atau kemampuan, keilmuan baik panitia atau masyarakatnya yang memang belum mampu ya, belum mengenal dengan aturan-aturan atau tata cara yang seperti ini, ya sudah, ya tidak apa-apa, itu hukumnya sah-sah saja. Kenapa? Karena al-ami la madhabalah, orang kalau masih awam itu tidak ada madhabnya, mereka tidak memiliki madhab. Yang penting ada imam yang mengesahkan, itu berarti ya sah-sah saja. Karena memang bagi orang-orang yang masih kategori awam ini sebetulnya banyak dispensasi yang mungkin bagi orang alim itu tidak sah, tapi bagi mereka hukumnya adalah sah. Nah, sahabat-sahabat channel Memori Santri rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban dari pertanyaan salah satu muhibbin channel Memori Santri. Semoga bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua, umumnya lil Islam wal muslimin. Jangan lupa bagikan. Terima kasih atas perhatian panjenengan. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.